mesti harus belajar kepada pendiri partai ini, Pak Surya Paloh, dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Pak Surya itu menjadi anggota DPR dalam usia yang sangat muda. Beliau itu eksponen 66 yang melakukan gerakan untuk meruntuhkan rezim Orde Lama dari Soekarno yang dipandang menyimpang dari cita-cita nasional, terutama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena beliau mengembangkan ideologi yang kita kenal dengan ideologi nasional waktu itu. Pak Surya berada di garda terdepan, ikut turun ke jalan, berdemonstrasi, melakukan upaya meneriakkan apa yang kita kenal dengan Tritura waktu itu. Pak Surya adalah bagian dari sekian gerakan yang merubah dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu salah satu perjuangannya di Medan adalah itu atas dasar perjuangan dari Pak Surya Paloh, saudara. Padahal kita tahu dengan sesadar-sadarnya, Pak Surya itu Soekarnois beliau. Secara pribadi Pak Surya itu sosok pribadi yang sangat mengidolakan, mengidamkan Pak Karno beliau. Tetapi karena bertentangan dengan cita-cita dan ideologi nasional, maka akhirnya beliau menentang. Akhirnya kemudian Orde Lama runtuh, maka dibangun Orde Baru. Beliau mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada usia 20 tahun di Medan. Beliau pada tahun 1971 mencalonkan dari Partai Golkar dan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan di usia 20 tahun, saudara. Tepuk tangannya mana? Mereka kurang lepas. Santai. Siapa sih perlawan mencalon? Pasti petak nyaman nikah. Kalau begini. Hadirin sekalian yang saya hormati, begitu pula setelah pemilu 77, beliau mencalonkan kembali dari Partai Golkar, saudara, dan terpilih menjadi anggota MPR waktu itu di usia yang relatif sangat muda. Beliau masih berusia sekitar 26 tahun, saudara, sudah menjadi anggota MPR RI waktu itu. Pemilu 82 beliau mencalonkan lagi dan terpilih kembali. Pada tahun 87 beliau mencalonkan lagi menjadi anggota DPR RI, terpilih kembali. Tapi lantaran beliau itu mendirikan sebuah koran yang bernama Koran Prioritas. Waktu itu dipandang koran ini kritis terhadap pemerintahan Orde Baru waktu itu. Akhirnya koran itu dibredel, saudara. Dan akibatnya juga mesti beliau tidak dilantik menjadi anggota MPR, saudara. Sebuah pengorbanan, sacrifice, sebuah pengorbanan besar dari seorang yang bernama Pak Surya Paloh ini, saudara. Padahal beliau itu anggota MPR, saudara. Dari Partai Golkar, partainya Pak Harto waktu itu. Beliau orang yang sangat dekat dengan putranya Pak Harto, namanya bukan Tommy, dengan Bambang. Beliau ini orang dekat dari Bambang, saudara. Tetapi beliau tetap kritis terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipandang sudah menyimpang dari cita-cita politik dari Orde Baru. Akibatnya korannya dibredel, pelantikannya dia tidak jadi menjadi anggota MPR. Itu semua diterima oleh beliau sebagai bagian dari sebuah pengorbanan atas nama ideologi dan idealisme, saudara. Mas Budi ini kadernya Pak Paloh. Mas Budi ini kenal Nasdem jauh lebih dahulu daripada kenal dengan Bupati sekarang. Mas Budi ini, saudara, jauh lebih Nasdem terlebih dahulu dari yang ada sekarang ini. Jadi dari beliau kita tuntut seperti ajarannya Pak Surya Paloh, saudara. Mau berkorban, harus memilih di antara sekian pilihan yang sulit yang dialami oleh Mas Budi ini. Sepakat? Pak Paloh mengajarkan pengorbanan demi idealisme dia rela untuk tidak dilantik, saudara. Demi idealisme yang bersangkutan, kemudian koran prioritasnya kemudian dibredel, saudara. Kita ingin menyaksikan saudara Budi seperti Pak Paloh yang ada di panti ini, bukan seperti Budi-Budi yang lain. Sepakat? Sepakat?
Tronga besebudi se Budi Ping apa budinya Pak Paloh? Coblos nomor 2. Saya ingat, saya tidak marahin dia. Saya hanya mengingatkan bahwa kita ini di Nasdem jauh lebih lama dari rezim pemerintahan. Pemerintahan itu paling lama 20 tahun, 2 periode, setelah itu berganti. Tetapi Nasdem ini didirikan jauh dari melampaui 2 periode. Kita bisa tetap berhimpun, bergerak melalui Partai Nasdem. Entah 5 tahun, 10 tahun, bahkan nanti anak cucu kita pun juga bisa tetap di Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem itu partai yang paling sehat dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Sepakat? Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Saudara, dapil 1 ini Nasdem memperoleh 25.000 lebih. Suara yang terbanyak adalah Saudara Budi. Saudara Budi ini memperoleh di Panti ini 9.000. Perolehan tertinggi dari sekian basis dukungannya dimiliki oleh calon-calon kita. Kalau di Panti ini kalah, saudara. Kalau di Panti ini kita kalah, saudara. Kalau di Panti ini kita salah. Kemudian siapa yang salah? Budi. Sama ibu-ibu. Ya, kalau nanti Pak Haji Hendi dan Gus Firdan kalah di dapil ini, kalah di Panti terutama, padahal Saudara Budi punya suara 9.000 lebih di sini, maka sesungguhnya yang bertanggung jawab dan harus diseret dalam tiang gantung sejarah. Beliau. Saatnya kita ini membuktikan hari ini. Kita ini adalah laskar-laskar Nasdem, anak didik Pak Surya Paloh yang lebih membela idealisme daripada pragmatisme, lebih membela kepentingan tujuan nasional daripada kepentingan sempit proyek dan segala macamnya. Itulah ajarannya Pak Surya Paloh kepada kita, saudara. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Kile tolena. Saudara, Pak Paloh mengajari kita ini menjadi kader yang sesungguh-sungguhnya, bukan kader yang setengah hati, bukan pula kader yang setengah hidup. Pak Paloh menginginkan kita ini total menjadi seorang kader yang terbaik, yang tunduk dan patuh terhadap keputusan partai. Apapun keputusan partai itu, mau pahit maupun manis terhadap kita pun harus tetap membela kepentingan Partai Nasdem. Nasdem mendukung dan mencalonkan siapa? Pak Hendi dan Gus. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Saudara, beliau Pak Paloh itu banyak pengorbanannya. Mendirikan partai ini bukan sesuatu yang ringan. Dan Pak Paloh sampai mendukung orang lain itu pasti ada alasannya. Mengapa tidak yang ada sekarang? Padahal sebelumnya itu adalah partai yang mengusung bupati yang ada sekarang. Tapi mengapa Nasdem kemudian tidak mendukung bupati yang ada sekarang? Pasti ada sesuatu yang salah. Saya ingin berkisah, saudara. Suatu ketika pada saat pemilu 2005 yang lalu, pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, Pak Surya Paloh waktu itu ada di Paris, ditelepon oleh ajudannya dari Pak SBY untuk pulang ke Indonesia agar membantu membranding, membantu pemenangan melalui media televisi, melalui Metro TV waktu itu. Dan beliau akhirnya pulang dari Paris ke Indonesia untuk menemui SBY dan salah satunya ingin mendukung total kepada Pak SBY. Ketika beliau ini mendukung seseorang, Pak Paloh tidak pernah setengah hati, saudara. Pak Paloh juga tidak pernah itu memainkan dua kaki, yang kaki ada di kanan, yang kaki ada di kiri, yang satu calon, yang lain calon lain. Tidak pernah beliau. Sekali beliau mendukung seseorang, beliau bulat tekad untuk memenangkan seseorang itu.
Karena cara-cara main dua kaki itu cara-cara pengkhianat, saudara. Pak Paloh mengajarkan kita ini pengabdian total. Pak Paloh mengajarkan kita ini kesetiaan, saudara, bukan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah Pak SBY menang. Salah satunya janjinya Pak SBY waktu itu di buku saya ada. Janjinya Pak SBY bahwa beliau akan dijadikan ketua One Team Press, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi sama Pak SBY tidak dipenuhi itu. Tidak dipenuhi sampai beliau selesai. Akhirnya salah satunya adalah mengondisikan parlemen waktu itu, karena Pak SBY berangkat dari partai kecil, partai yang tidak banyak waktu itu, hanya di aliansi kekuatan politik yang minim di parlemen. Apa yang kemudian yang terjadi? Yang terjadi Pak SBY memerintahkan agar mengkondisikan bagaimana Partai Golkar itu diketuai oleh Pak Surya Paloh waktu itu, saudara. Pada saat kekuatan parlemen waktu itu masih sedikit untuk menggolkan program-program pemerintah yang menjadi agenda dan janji politik Pak SBY waktu itu, maka kekuatan haruslah digeser. Golkar harus menjadi bagian dari koalisi pemerintahan waktu itu, saudara. Akhirnya Pak Surya Paloh kemudian berusaha dan terpilihnya Pak JK waktu itu menjadi ketua Golkar. Jadi orang kalau sehat pikirannya, pemimpin yang sehat pemikirannya, kalau di parlemen itu kekuatannya minim, saudara, dia berusaha untuk menggandeng koalisi, menjadi koalisi pemerintahannya. Tapi kalau di Jember, tak kendein parlemen, tak kendein partai ya, partai saya dukung Dina milih ke Andre Komarakyat. Nah, padahal dalam sistem pemerintahan kita seperti itu sudah tidak sesuai, kemudian menciptakan instabilitas politik dan prahara politik yang ada di Indonesia, saudara. 12 nomor, saudara. Andaikan pilihan bupati itu melalui anggota DPR hari ini, saya ulangi, andaikan pilihan bupati itu melalui DPR hari ini, saudara, pemenangnya sudah jelas di depan mata, yaitu Pak Haji Hendik dan Gus Firdon, karena mempunyai dukungan tidak kurang dari 28 kursi, saudara. Pak Salam 24 kursi, Faidah 6 kursi. Dari mulai SBY, kalau kekuatan namun tak pakai kuat di parlemen, merangkul agar menjadi koalisi partai. Menekan toh partai sebeda pas Edina. Akhirnya Mas David ngosok meloloh, lakon nah berteriak-teriak di parlemen akhirnya. Ini Mas Davidnya. Oh ini Mas David panjenengan. Coba suruh berdiri. Anjing dina kami. Berdiri. Dua. Mas David nikah yang berteriak-teriak sampai anggota parlemen nikah sepakat untuk melakukan pemakzulan, impeachment, dan itu tentu ada sesuatu di balik itu semua. Jadi jangan mengira apa yang kita anggap baik itu baik, jangan-jangan yang kita anggap baik itu tidak baik, saudara. Dan jangan mengira yang seakan-akan tidak baik ke depan itu bagi nasib kita itu tidak baik, jangan-jangan itu yang terbaik bagi kita semua, saudara. 12 nomor 2.